Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Nursani Benata dengan NIM 21122034. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek yang saya buat yang berjudul Sistem Rekomendasi Wisata di Kota Jakarta menggunakan metode collaborative filtering. Untuk langkah yang pertama, di sini saya mengimpor library yang dibutuhkan. Itu ada beberapa, di antaranya adalah Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib.pyplot, TensorFlow, dan Warnings. Untuk langkah berikutnya adalah proses persiapan data, di mana saya menggunakan data yang diambil dari Google Drive. Untuk datasetnya sendiri, saya ada 3 dataset. Yang pertama dataset eh, tourism rating.csv, tourism.id.csv, dan user.csv. Nah, di mana itu nanti akan diinisialkan atau dimasukkan ke dalam eh, rating, place, dan user. Langkah berikutnya di sini saya akan melihat isi ya dari data place, yang dimana hasilnya adalah ada beberapa kolom, yaitu place, place ID, place name, description, kategori, city, dan yang lainnya. Yang dimana nanti eh, untuk kolom paling kanan, yaitu unnamed 11 dan 12, dan itu nanti akan dihilangkan. Untuk menghapus kolom yang tidak terpakai, yaitu menggunakan flash drop, yang dihapus adalah 3 kolom, ya seperti yang saya bilang sebelumnya, eh, 11 dan 12, dan time minutes. Yang dimana hasilnya adalah seperti ini, yaitu dari hasil ini adalah kolom yang tadi dihapus sudah hilang. Langkah selanjutnya yaitu merubah data agar menampilkan dari kota Jakarta, yaitu untuk pada kolom city dibuat agar hanya menampilkan kota dari Jakarta, di mana dapat dilihat eh, di kolom city hanya menampilkan kota dari Jakarta. Untuk langkah selanjutnya yaitu menggunakan list info untuk melihat eh, struktur kolom pada data place. Untuk langkah selanjutnya ini digunakan untuk melihat gambaran data rating, di mana di sini dapat terlihat ada beberapa kolom yang diantaranya adalah user ID, place ID, dan place ratings. Untuk melihat eh, info dari dataset rating menggunakan rating.info, di mana hasilnya adalah seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah menggabungkan data dari kolom place ID di data rating dan data place. Seperti eh, pada video ini. Untuk langkah selanjutnya adalah melihat gambaran data user menggunakan user.head, yang dilanjutkan dengan menggabungkan data pada kolom user ID di data user dan data rating. Untuk berikutnya adalah masuk ke bagian visualisasi data, yang dimana yang pertama adalah untuk membuat data frame berisi lokasi dengan jumlah rating terbanyak, yang dimana pada hasilnya eh, dapat diketahui bahwa data dengan rating terbanyak yang pertama adalah wisata kuliner Pecenongan, dan yang kedua adalah Kelenteng Jindayan. Untuk visualisasi berikutnya adalah untuk mengetahui wisata dengan jumlah rating terbanyak, di mana di sini dapat dilihat bahwa tempat wisata dengan rating terbanyak yang paling tinggi adalah wisata kuliner Pecenongan, dan yang kedua Kleteng Jindayan. Untuk yang paling rendah adalah dari Museum Fathahillah. Untuk visualisasi selanjutnya di sini membuat
visualisasi untuk jumlah kategori wisata yang ada di Kota Jakarta. Yang dimana kategori yang paling banyak adalah kategori untuk budaya dan yang paling sedikit adalah wisatanya untuk tempat ibadah. Selanjutnya membuat visualisasi distribusi usia. Eh, Dapat dilihat pada hasilnya di sini rata-rata usia user yang berwisata adalah eh, di atas 20 dan masih di bawah dari 35. Langkah selanjutnya adalah membuat visualisasi distribusi harga untuk tempat masuk wisata, di mana seperti pada hasilnya data atau harga wisata eh, itu masih rata atau flat di bawah 200.000. Tapi hanya beberapa tempat wisata yang harganya itu di atas 2.000, yaitu taman hiburan. Selanjutnya adalah memfilter asal kota dari user, di mana pada hasilnya ini dapat dilihat bahwa wisatawan yang paling banyak berkunjung adalah dari kota Bekasi dan kota Semarang, dan yang paling sedikit adalah Nganjuk dan Madura. Untuk proses selanjutnya adalah untuk membuat salinan data rating, di mana untuk salinan data rating ini seperti sebelumnya, yaitu user ID, place ID, dan place rating. Untuk proses berikutnya yaitu melakukan encoding, di mana pada proses encoding ini digunakan untuk mengubah kolom satu data frame menjadi list tanpa nilai yang sama atau menghilangkan nilai yang sama, dan melakukan encoding value kolom suatu data frame ke angka, dan melakukan proses encoding angka ke value dari kolom pada satu data frame. Selanjutnya adalah untuk encoding dan mapping kolom user, di mana langkah yang pertama adalah untuk proses encoding user ID di- dan mapping user ID ke dalam data frame. Untuk proses selanjutnya digunakan untuk encoding place ID dan mapping place ID ke dalam data frame. Untuk langkah selanjutnya adalah melihat gambaran data yang akan digunakan untuk pemodelan nanti. Yang pertama, mendapatkan jumlah user dan place menggunakan new user dan name place, dan mengubah rating menjadi nilai float menggunakan NP float 32, dan mendapatkan nilai minimum dan maksimum rating yang berasal dari data frame place ratings, dan untuk maksimal maksimalnya berada dari data frame place rating. Selanjutnya ini adalah untuk mencetak sampel dataset, di mana dapat dilihat bahwa user ID terdapat beberapa kolom, yaitu user ID, place ratings, user, dan place. Untuk proses selanjutnya adalah untuk pemodelan machine learning dan recommender net. Yang langkah pertama adalah membagi data trend dan data test, di mana pada fase ini adalah untuk membagi menjadi 80% data trend dan 20% data data validasi. Untuk datanya sendiri menggunakan dataset user dan place. Untuk selanjutnya adalah menyiapkan model, yaitu inisialisasi fungsi. Untuk proses selanjutnya adalah inisialisasi model, yang di sini saya menggunakan data frame user untuk 6 users dan data frame place untuk 6 place. Untuk proses selanjutnya adalah untuk inisialisasi model, eh,
dari recommender net dan num users, num place, embedding size untuk data yang akan mengisi model. Selanjutnya adalah untuk inisialisasi callback, yang dimana di sini saya memanggil tf keras, dan untuk uh, teks yang akan keluar adalah matriks validasi sudah sesuai harapan jika file root mean square error itu kurang dari 0,25%. Selanjutnya adalah proses training yang digunakan untuk pelatihan model, di mana data yang digunakan yaitu berasal dari X-train dan Y-train. Untuk X-train dan Y-trainnya tadi berasal dari eh, bagian yang membagi data train dan data test, yang dimana X-train, X-file, Y-train dan Y-file-nya berasal dari eh, train indicas. Untuk proses selanjutnya adalah menampilkan plot loss dan validation. Kode ini digunakan untuk menampilkan grafik yang menggambarkan matriks Rodman Square atau RMSE pada pelatihan train dan data validasi test selama proses pelatihan model. Yang dapat dilihat seperti hasil bahwa Rodman Square error untuk data train sendiri itu menurun di bawah, dari di atas 0,35 menjadi di bawahnya 0,35. Kalau yang eh, data testnya itu flat saja di bawah 0,40. Untuk proses selanjutnya yaitu memasuki proses akhir, yaitu untuk menyiapkan model. Di sini saya menggunakan untuk memprediksi eh, 7 rekomendasi yang paling tinggi atau top 7. Di sini untuk data frame yang digunakan yaitu data frame place yang berisikan place ID, place name, kategori, rating, dan place. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengambil sampel user yang berasal dari data frame user dan kolom user ID. Untuk langkah selanjutnya mencari lokasi yang belum dikunjungi user, yang untuk lokasinya sendiri berasal dari place ID. Untuk menampilkan hasil rekomendasi user itu saya menggunakan atau mengambil top 7 rekomendasi dari ratings, berdasarkan ratings, di mana nanti akan terdapat hasil seperti di bawah ini, yaitu untuk dengan rating wisata paling tinggi dari user ada Museum Taman Prasasti dengan genrenya atau eh, eh, tema tempatnya adalah budaya. Selanjutnya adalah Taman Ayodhya sebagai taman hiburan. Selanjutnya adalah Marga Satwa Muara Angke dari Cagar Alam, dan Perpustakaan Nasional sebagai budaya, Snow Snow Bay Water Park sebagai taman hiburan. Di sini adalah eh, daftar rekomendasi untuk user dengan ID 136. Untuk top 7 place rekomendasinya adalah Monumen Nasional sebagai budaya dengan harga tiket masuk 200.000 dengan rating wisata 4,6.
Selanjutnya adalah wisata Argo, edukatif Istana Susu Cibugarai, sebagai taman hiburan dengan harga tiket masuk 35.000 dengan rating wisata 4,5, dan Taman Catlea sebagai taman hiburan dengan harga tiket masuk 20.000 dengan rating wisata 4,5 dan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.